Kenapa guru-guru di Indonesia itu kebanyakan tidak semangat mengajar? Saya katakan di sini kebanyakan ya, atau rata-rata, bukan semuanya. Ada beberapa alasan yang menyebabkan guru itu tidak semangat mengajar murid-muridnya. Dan motivasi guru yang sangat rendah dalam mengajar anak didiknya ini sebenarnya sangat berkaitan erat dengan sistem pendidikan kita yang ada di Indonesia. Ini sebagian besar ya, sebagian besar masyarakat Indonesia itu mereka bekerja bukan mengejar kebahagiaan, bukan mengejar happiness, bukan mengejar passion. Karena mereka banyak yang tidak tahu apa passionnya. Jadi kebanyakan orang di Indonesia itu bekerja karena memang mengejar uang. Ya itu tidak salah, tapi ketika kita mengejar uang, kita hanya mengejar uang dalam bekerja, kita akan mudah lelah dan kita akan tidak memiliki semangat yang baik untuk meningkatkan skill kita. Jadi saya mau meningkatkan skill saya mau bekerja dengan baik, saya mau lembur dan sebagainya. Ketika kita tahu bahwa kita akan mendapatkan sejumlah uang tertentu, sejumlah bonus atau fee atau yang lainnya. Ketika kita tidak tahu bahwa berapa jumlah yang akan kita dapatkan, uang yang akan kita dapatkan nantinya, maka kita akan males atau tidak memiliki motivasi untuk meningkatkan skill kita, untuk bekerja secara optimal. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan, ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa banyak guru tidak semangat mengajar anak didiknya. Dan kaitannya adalah dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi sistem pendidikan di Indonesia itu lebih banyak meminta anak-anak untuk mengejar hasil. Jadi prosesnya itu tidak dinilai. Misalnya nih, ujian nasional ya, contohnya nih, ketika ujian nasional masih ada ya. Ujian nasional masih ada itu sekolah SMP 3 tahun, sekolah SMA 3 tahun, tapi kita dites, diuji dalam waktu 3-5 hari, dan kelulusan kita, predikat kita sebagai anak pintar atau anak bodoh itu hanya ditentukan dalam waktu 3-5 hari. Sedangkan proses kita belajar di sekolah selama bertahun-tahun itu tadi, 3 tahun itu tadi tidak dinilai. Nah, kemudian lagi contohnya, ada 2 anak nih di sekolah ya, si A dan juga si B. Si A ini dia rajin belajar, kemudian pas ulangan dia akhirnya dapat nilai anggap saja 7. Kemudian si B ini tidak semangat belajar, dia juga bukan termasuk anak yang pandai gitu. Ketika ulangan si B ini dapat nilai 9, bim salah bim dapat nilai 9 gitu. Nah, ketika tahu hasil akhir ulangan dari kedua anak ini, siapa yang Anda anggap pintar? Si A atau si B? Kemungkinan besar Anda akan menjawab si B, karena si B sudah bisa menunjukkan hasil nih, ulangan saya dapat nilai 9 gitu kan. Tapi Anda tidak menilai prosesnya bahwa si B mendapatkan nilai 9 dari hasil nyontek. Sedangkan si A dapat nilai standar, tapi hasil dari usahanya sendiri. Nah, sistem pendidikan di Indonesia yang hanya bertumpu, hanya mengejar, hanya melihat nilainya saja, hanya melihat hasil akhirnya saja, tidak menilai prosesnya, ini tuh membentuk mindset kita loh. Membentuk mindset kita menjadi orang yang hanya mengejar hasil, hanya mengejar nilai, tidak mengejar prosesnya itu seperti apa, tidak menghormati, tidak menikmati proses yang berjalan itu sendiri. Dan itu salah satu yang membentuk mindset kita hingga akhirnya kita ketika bekerja hanya mengejar itu tadi, nilai, hanya mengejar hasil akhirnya, prosesnya seperti apa, kita tidak menikmati itu. Nah, kemudian yang kedua, kita selama sekolah tidak diajari menemukan passion kita, apa yang kita sukai. Kemudian kita tidak diajari sekolah bagaimana mencari bakat terpendam dalam diri kita. Sekolah kebanyakan itu tadi kan, hanya mengejar nilai, hanya mengejar hasil akhir, proses akhir. Dan anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk mengenal dirinya sendiri. Dari pagi sampai dengan sore hari, anak-anak hanya dijejeli dengan materi-materi yang bersifat sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Setelah lulus misalnya, ada seberapa banyak ilmu atau materi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita?
Nah, ini juga ternyata tidak hanya terjadi pada profesi guru saja, tapi terjadi pada profesi-profesi yang lain. Banyak di antara kita, teman-teman kita, bahkan keluarga kita atau diri kita sendiri yang bekerja hanya mengejar uang, hanya mengejar hasil akhir, hanya mengejar materi, tapi kita tidak pernah menikmati prosesnya. Nah, itulah yang akhirnya membuat kita ketika menghadapi tantangan tertentu dalam suatu pekerjaan, kita malas untuk meningkatkan skill kita, memperbaiki performa kerja kita akan mudah mengeluh, mudah cepat lelah, mudah bosan, terus akhirnya ya sudahlah cari kerjaan baru aja, kita akan mudah menyerah seperti itu. Tapi ketika kita bekerja sesuai dengan passion kita, maka kita tanpa harus disuruh, tanpa harus dituntut, tanpa harus diperintah, kita akan selalu memiliki keinginan untuk berkembang, untuk meningkatkan skill kita. Apa nih yang perlu saya tambah supaya pekerjaan saya, performa pekerjaan saya semakin membaik. Nah, ini dia penyebab kenapa guru-guru di Indonesia sebenarnya tidak bersemangat dalam mengajar anak didiknya, karena memang ada kaitan erat sekali dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu tidak mengajarkan pada anak passion dan juga hanya terlalu fokus pada hasil akhir, tapi tidak mengajarkan betapa nikmatnya sebuah proses. Nah, bagi Anda yang merupakan seorang guru atau Anda tergabung dalam sebuah institusi pendidikan dan Anda ingin mendapatkan pelatihan bagaimana caranya menjadi seorang guru yang kreatif, bagaimana menjadi seorang guru yang selalu bersemangat dalam mengajar anak didiknya, Anda bisa mengikuti pelatihan yang saya adakan, pelatihan menjadi guru kreatif. Di dalam pelatihan ini, saya akan mengajarkan beberapa materi khusus bagaimana cara meningkatkan motivasi diri supaya kita tidak gampang down sebagai seorang guru. Saya akan mengajarkan bagaimana cara yang kreatif, cara mengajar yang kreatif dan menyenangkan tapi tetap efektif. Materi yang Anda share itu tetap bisa diterima dengan baik oleh anak-anak Anda, dan juga yang paling penting bagaimana menjadi guru yang fun tapi tetap dihormati oleh anak-anak Anda. Bagaimana cara mendaftarnya? Anda bisa menghubungi saya di kontak yang tertera di layar berikut ini.